Thank you Ladriska, namanya udah jadi ibu ya sekarang ya. Wow, selamat pagi. Tuhan yang luar biasa, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Setiap hari Rabu pagi tuh saya selalu semangat, ya kan, karena saya ada di Women's Talk, ketemu para family semuanya. Terima kasih pertama-tama untuk Majob, Tati, dan Life Center. Sudah dikasih kesempatannya saya bisa sharing di Women's Talk. Oke, ketika waktu itu Tante Tati minta saya untuk sharing, saya berdoa sama Tuhan, lalu saya tanya sama Tuhan, apa kira-kira yang mau di-sharingkan? Apa sorry, internetnya oke nggak? Apa oke ya? Masih oke, Non. Masih oke ya? Oke, thank you. Jadi waktu Tante Tati minta saya sharing, saya berdoa sama Tuhan, kira-kira apa ya yang saya mau sharingkan? Nah, di sana ketika saya berdoa, saya tergerak untuk sharing dengan judul Let God Write Your Story. Biarkan Tuhan yang menulis kisah hidupmu. Dan saya juga nanti tergerak, saya akan sharing mengenai roller coaster kehidupan saya ya, terutama 6 bulan belakangan ini, roller coaster with Jesus. Betul. Oke, sebelumnya mari sama kita buka di Mazmur 139 ayat yang ke-13. Tetapi saya masukkan di sini The Passion Translation Bible di Psalm 139 ayat yang ke-13 karena ini benar-benar keren banget kalau The Passion Translation. Jadi saya suka banget baca Passion Translation karena kalimatnya tuh meaningful banget ya, artinya tuh dalam banget. Oke, saya bacakan ya. You form my innermost being, shaping my delicate inside and my intricate outside, and wove them all together in my mother's womb. Nah, bahasa Indonesianya kayak begini. Engkau membentuk batinku, membentuk bagian dalamku yang lembut dan bagian luarku yang rumit, dan menjalin semua itu menjadi satu dalam kandungan ibuku. Wow, Tuhan kita keren banget ya kalau kita baca ini. Oke, nextnya kita lihat di ayat yang ke-15. Nextnya Victo. Oke, ini keren banget. Oke, aku baca Inggrisnya dulu. You even firm every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully, you shape me from nothing. Ini keren banget. Bahasa Indonesianya, engkau bahkan membentuk setiap tulang dalam tubuhku ketika engkau menciptakanku di tempat yang rahasia. Dengan hati-hati, dengan cakap, membentuk aku dari ketiadaan menjadi apa? Menjadi sesuatu. Wow, ketika saya melihat ayat ini, benar-benar Tuhan kita itu dahsyat banget. Yang pertama, poinnya, nextnya, Victor, slide ya yang pertama. Poin yang pertama yang saya dapat ketika saya melihat ayat ini di Mazmur 139 ayat yang ke-15 sampai yang 16. Apapun yang Tuhan kita lakukan itu selalu ada tujuan, ada purpose. Makanya kita bisa lihat di situ benar-benar ditulis from nothing to something. Karena apa? Dia yang punya master plan. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kurang kerjaan, apa Tuhan yang setengah-setengah, apa Tuhan yang iseng-iseng. Enggak. Dari awal penciptaan, terutama dia menciptakan kita, dia sudah mempunyai tujuan. Bukan from nothing to nothing, atau from nothing to setengah something, ya enggak. Fully benar-benar something, sesuatu. Dia sudah tahu sebelum kita tahu duluan. Jadi kita sebagai manusia, diciptakan bukan hanya karena purpose saja ya, kalau kita baca dari sini, tetapi special purpose. Apa itu special purpose-nya? Kita diciptakan untuk mencerminkan gambaran siapa Tuhan kita, makanya dibuat very very special karena segambar dan serupa dengan Dia untuk merepresentasikan Dia di muka bumi ini. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan tahu siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, siapa pencipta kita melalui kita.
Itu tujuan kita hidup. Makanya kita something banget buat Tuhan. Dan dari awal sejak kita di dalam kandungan ya, sekali lagi seperti ayat yang tadi dibilang, kita sudah dipilih. Kayak Yohanes 15 ayat 16, juga di Yeremia 1 ayat 15, kita sering dengar ayat ini, Dia sudah memilih, membentuk, dan menetapkan kita sejak kita di dalam rahim kandungan ibu kita. Jadi Dia yang tahu diri kita terlebih dahulu sebelum kita tahu diri kita mau jadi apa, diri kita sendiri ya kan. Jadi Tuhan kita sudah tahu dari awal something-nya kita. Oleh karena itu dia selalu encourage kita untuk fokus melihat ke depan bukan ke belakang. Kenapa? Karena dia mau kita terus fokus untuk melihat apa yang dia ingin lakukan di dalam kita. Dia bukan melihat masa lalu kita yang jelek-jelek, failure kita yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, enggak. Yang dia lihat adalah masa depan kita. Dia mau kita lihat apa yang dia ingin kerjakan di dalam hidup kita. Nah, apalagi nih kalau misalnya kita sebagai manusia ya kan udah stres, udah capek, mungkin sometimes tuh kehilangan arah, banyak mempertanyakan, apa ya tujuan kita hidup? Bener nggak? Ngapain kita diciptakan? Ngapain kita dilahirkan gitu? Ngapain? Tujuannya apa? Karena kayaknya saya udah kehilangan arah. Nah, saya baru merenung. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab ketika kita melekat kepada siapa yang menciptakan kita, ketika kita mengingat dan kita alami lagi, kita mengingat betapa besarnya kasih si Sang Pencipta itu, sehingga Dia menciptakan kita. Karena dibanding semuanya, dibanding ciptaan lainnya itu, kita tuh very very special, udah di atas semua yang lainnya. Itulah tujuan dari awalnya Dia menciptakan kita untuk menjadi something mungkin yang sekarang kita nggak tahu, tapi kita cuma bisa ikutin. Tapi Tuhan tahu kalau setiap kita di sini di Women's Talk ini berbeda-beda background, berbeda-beda cerita, tapi kita semua adalah special, something, sesuatu banget di matanya Dia. Oke, saya akan menceritakan kesaksian saya selama 6 bulan belakangan ini ya. Jadi ceritanya tuh bulan Agustus, saya tuh nggak tahu, saya cuma plan buat ke Amerika, itu tuh cuma buat holiday 1 bulan. Saya bawa koper, isinya cuma barang 1 bulan. Lalu saya juga izin sama J-Hope Family, sama teman-teman saya, ya kan, Adria, Victor, semua aku bilang, oke, gue cuma pergi 1 bulan, terus bakal balik bulan depannya gitu. Nah, akhirnya saya pergilah ke Orlando. Nah, papa saya tuh udah pergi duluan, dia ke New York karena adik saya sekolah di New York. Lalu pas sampai ke Orlando, saya nggak tahu, tiba-tiba dilamar. Dari single dilamar di Orlando. Nah, setelah seminggu kemudian, saya dapat kabar bahwa sekarang ke New York buruan. Kenapa? Saya tanya adik saya. Karena si papi tiba-tiba kreatinnya naik. Nah, kreatin dia ya, kalau orang normal itu di bawah 2, ya kan, bahkan 2 aja udah tinggi kan, mesti di bawah 1 gitu kan ya. Kreatin dia ternyata naik menyebabkan kakinya bengkak, badannya bengkak, mukanya bengkak, sesak napas. Nah, akhirnya saya terbanglah ke New York. Saya ketemu dia, akhirnya saya bawa dia ke dokter, terus cek darah. Sampai waktu itu, hasil cek darahnya keluar, kita semua kaget nih ya, kenapa? Karena kreatinnya tiba-tiba 11, entah gimana deh pokoknya di New York. Nah, waktu kreatinnya 11, mau nggak mau kita mesti ke dokter. Nah, ini adalah negara bukan di Indo. Jadi kalau mau ke dokter itu harus ada asuransi. Kita nggak ada asuransi, nggak tahu apa-apa di negara orang. Lalu kita cari klinik yang bisa terima tunai tanpa asuransi. Lalu kita pergi ke klinik itu. Nah, prosedurnya adalah cuma boleh 1 orang diantar masuk ke dalam klinik itu ya, ke dalam dokter itu. Lalu dokter itu lihat hasilnya yang kreatinnya 11. Jadi yang boleh masuk, akhirnya saya disuruh masuk gitu kan. Jadi saya masuk sendiri ketemu dokternya. Saya kan kalau masalah dokter tuh nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Jadi itu pertama kalinya saya mendengarkan dokter bilang kayak gini di vonis ya. Ini mesti cepet-cepet cuci darah. Karena kalau nggak cuci darah, ini bisa lewat kapan aja. Karena bunnya
angka racunnya itu tuh sudah tinggi sekali. Waduh, saya pertama gini, baru tunangan terus ke negara orang terus dapat kabar ini harus ditindak cuci darah. Ini negara orang gitu kan harus cepet-cepet, nggak tahu prosedurnya gimana, asuransinya juga nggak ada. Lalu apa, lalu saya cuma diingatkan, itu pasti itu Roh Kudus, kayak, "Oke tenang dulu kita pergi ke dokter lain." Lalu setelah itu, oke saya berusaha untuk menenangkan diri di depan keluarga keluarga saya yang lain, teman-teman saya yang lain ya kan, soalnya nggak boleh panik gitu ya kalau misalnya di depan orang sakit. Langsung habis itu saya telepon lah itu yang apa, saudara saya yang lain, saya bilang, "Ini gimana sekarang? Disuruh cuci darah, kalau nggak cuci darah itu bisa pass out kapan aja." Lalu ada beberapa masukan bilang, "Oh ya udah, bawa aja ke Singapura." Ke Singapura pada saat itu tuh sedang susah gitu urusannya karena lagi ketat banget kan, lagi Covid. Kalau pergi ke Singapura harus, 1 orang pasien, terus ditemani oleh 1 orang yang menjaga pasien, jadi cuma boleh 2 orang. Jadi mau nggak mau kalau ke Singapura pun harus saya yang menemani ya kan. Di mana asuransi nggak ada, semuanya nggak ada. Wah di situ saya bergumul sama Tuhan, saya bilang, "Aduh Tuhan ini gimana nih ya sekarang ya, ini udah di negara orang katanya mesti ditindak cepat, cuci darah, kreatinnya udah 11, sekarang ke Singapura lagi nggak tahu gimana caranya." Lah tapi saudara saya masukin nama saya dan papa saya untuk, visa berobat ke Singapura. Lalu nggak lama kemudian saya sempat diskusi sama calon suami saya, waktu itu belum jadi suami. Nah, saat itu calon suami saya bilang, "Oke, kalau gitu bawa aja ke Orlando." Di sini soalnya di Orlando dia lebih tahu banyak ya, karena dia tinggal di Orlando. Nah, seperti itu. Lalu singkat cerita 2 minggu kemudian dibawalah papa saya ke Orlando dari New York dalam keadaan bengkak-bengkak, sesak napas gitu kan, dibawa ke Orlando. Nah, setelah itu, calon suami saya waktu itu dia coba carikan dokter segala macam. Akhirnya puji Tuhan banget ya di umur dia yang sudah berumur dan udah ada penyakit bawaan. Nah, jadi kalau di Orlando tuh sistemnya lain lagi. Dapat bisa bikin private insurance gitu. Jadi itu sangat menolong karena kalau nggak ada asuransi di sini, ini tuh nggak bisa ke dokter gitu, nggak kayak Asia ya. Jadi waktu itu setelah itu dapat private insurance meskipun telat dikit, nah tapi bisa konsultasi ke dokter. Nah akhirnya waktu di Orlando kita konsultasi ke dokter ya kan, ada 1 dokter disuruh USG. Nah di sini kejadian benar-benar membuat aku, wah ini benar-benar banget ya, sesuatu banget. Pas di USG, tukang USG-nya itu teriak gitu langsung. Dia bilang, "Wah ini bukan masalah ginjal lagi." Jadi waktu di USG kedapetan bahwa ada aneurisme, pelebaran pembuluh darah aorta di dalam perut papa saya itu 9 cm gedenya dan di bawahnya 6 senti. Dia langsung bilang begini, "Ini bukan masalah cuci darah lagi, tapi ini masalah harus ditindak segera karena kalau itu meledak di dalam perut, jadi banyak orang meninggal karena apa? Itu meletus di dalam perut, kita nggak tahu kapan, dan itu langsung sudden lewat gitu loh, udah nggak sempat ke rumah sakit lagi." Jadi yang pertama di New York saya mendengar bisa lewat kalau nggak cuci darah, tapi yang kedua ini lebih lebih wow lagi ya, mesti dioperasi gitu, kalau nggak dioperasi, nggak ditindak langsung bisa kapan aja lewat. Jadi saya mendengar mendengar hal itu saya langsung pikir, saya percaya bahwa Tuhan pemilik nyawa setiap kita, ya kan? Tuhan pemilik umur setiap kita. Saya teringat sekali ayat Mazmur 139 ini, the whole chapter 139 semuanya. Dia yang membentuk setiap tulang kita, dia yang sudah tahu kita sebelum kita lahir, dia yang tahu semuanya. Jadi saya setiap hari bukan declare Mazmur 91 aja, tapi saya benar-benar mengimani Mazmur 139 tadi yang saya bacakan. Kalau setiap umur kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita lewati, dia sudah tahu. Juga berkat doa-doa Jeho Family, Reva Family, semuanya setiap hari doain gitu kan pergumulan doa saya. Lalu itu saya pergi Agustus, kejadiannya itu September sampai Oktober. Lalu sampai di titik akhirnya kita ketemu dokter,
Oke, langsung tindakan operasi, operasi besar gitu ya. Nah, waktu operasi besar kita pikir, ya paling 4 jam doang, habis itu kelar segala macam kan. Ternyata dokter bilang, waktu hari itu kita telepon kok belum kelar-kelar juga, 9 jam operasinya. Dan dokter bilang gini, "Wow, this is so miracle," karena ini tuh susah banget dikerjain. Besoknya tim-tim dokter pada datang bilang itu miracle, dan papa saya sempat namanya masuk di tahap resuscitation, itu namanya tahap dibangkitin kayak begitu. Jadi saya lihat, wah ini benar-benar pekerjaan Tuhan bukan pakai iman doang, ya kan. Iman manusia tuh kadang bisa goyah, tapi benar-benar Jesus itu the real person gitu loh. Yang bawa saya dari awal mendengar divonis dokter, lalu akhirnya karena dia ke Orlando, ketahuan ada aneurisme, otomatis nggak jadi ke Singapura dong. Kalau ke Singapura saya nggak tahu lagi ke Singapura prosesnya gimana. Terus kalau ke Singapura sebelum di USG, kita nggak tahu aneurisme di dalam perutnya dia itu, pelebaran pembuluh darah aorta di dalam perutnya itu apa, efeknya apa di dalam dia ya kan, bisa jadi meledak di pesawat, kita tuh nggak tahu. Nah, jadi saya melihat itu benar-benar dari awal sampai akhir papa saya dioperasi, treatment dokter sampai hari ini, akhirnya di bulan ke-6 dia pulang ke Indo, dari nggak bisa jalan, akhirnya setelah itu, nah jadi singkat cerita waktu dia dioperasi, dia diopname 1 bulan di rumah sakit gitu ya. Benar-benar saya melihat sendiri pertama kalinya dari dia masuk ICU pakai ventilator ya kan, dari nggak bisa jalan, muntah-muntah, sampai benar-benar saya melihat setiap hari tuntunan Tuhan membawa dia sedikit demi sedikit sampai dia menjadi better. Akhirnya waktu dia di rumah sakit, ini unexpected plan banget. Nah, calon suami saya waktu itu sama keluarganya bilang, "Oke Noni kamu, kalau gitu kita merit aja bulan Januari." Jadi saya cuma mempunyai persiapan 3 bulan ya. Pergi dari Jakarta itu masih single family, masih benar-benar masih jadinya masih kosong, belum tunangan. Akhirnya tunangan, dari kasus rumah sakit, akhirnya ayo kita merit aja Januari sebelum papa kamu balik ke Indo. Jadi saya cuma punya 3 bulan persiapan, di situ saya melihat, ini plan Tuhan sama plan kita emang benar-benar beda gitu ya. Saya plannya cuma holiday doang family. Saya nggak tahu akhirnya sekarang saya malah stuck di Orlando karena saya merit ya kan. Dan papa saya balik ke Indonesia. Jadi saya lihat benar-benar pekerjaan Tuhan. Kadang apapun yang kita pikir itu enggak seperti apa yang Tuhan pikir, tapi apa yang Tuhan pikir buat kita itu adalah yang terbaik. Nah, family, kita tarik ke belakang sedikit. Jujur dari dulu ke apa namanya worry-nya saya, ketakutan saya. Jadi kan saya lahir itu tumbuh di dalam keluarga broken home ya. Pasti namanya ketika di dalam keluarga broken home itu sebagai anak itu ada ketakutan, kekhawatiran. Setiap kali ada pesta, acara besar, aduh nanti kalau acara ini gimana ya, orang tua saya nggak lengkap. Aduh pasti ada keminderan, pasti ada rasa tidak percaya diri, itu pasti ada. Tapi ketika saat itu saya diminta merit, persiapan dalam 3 bulan, saya cuma bilang sama Tuhan gini, "Oke Tuhan, saya percaya kalau misalnya Engkau yang membuat ini jadi, berarti Engkau yang menjadi IO-nya, wedding organizer-nya." Karena saya melihat Engkau menyertai papa saya dari awal didiagnosa itu kayak begitu, sampai akhirnya operasinya lancar meskipun lewat tahap resuscitation. Sekarang Engkau bilang saya harus merit dalam waktu 3 bulan, di mana barang-barang saya semua masih di Indo. Oke Tuhan, saya ikutin rencanamu, tapi kasih saya tanda damai, sejahtera, restu dari orang tua dan semua. Akhirnya, puji Tuhan banget, Januari kemarin, akhirnya mama saya datang, walaupun udah pisah sama papa saya datang. Apa yang saya takutkan zaman dulu family, ya sebagai manusia pasti ada rasa takut ya, karena masa lalu terintimidasi lah, manipulasi dari iblis yang membuat kita takut. Itu rencana semua gagal. Karena apa? Di dalam prosesi semuanya lancar. Saya sampai bersyukur sama Tuhan. Saya syok karena saya melihat, wow, this is God. Apa yang saya takutkan dari kecil, gimana saya merit, gimana saya berumah tangga, gimana nanti ada acara besar, apa yang ditakutkan
itu sama sekali tidak kejadian. Sekali lagi, karena plan Tuhan di luar otak manusia. Plan Tuhan di luar rencana manusia. Nah, ketika saya 6 bulan melewati hal itu, saya teringat di Proverbs, mari kita sama-sama lihat di ayat ini, Proverbs, Amsal 16 ayat yang ke-9, TPT-nya ya. Oke, kita lihat. Ini dia. Within your heart, you can make plans for your future, but the Lord chooses the steps you take to get there. Oke, ini ayat keren banget. Ya, setiap kali saya melihat unexpected plan-nya Tuhan buat kita, saya teringat ayat ini. Within your heart, di dalam hatimu, kita bisa membuat plan untuk masa depan kita. Ya, kita bisa ngeplan A, B, C, D, kita bisa ngeplan. Tapi Tuhan yang memilih langkah untuk sampai ke sana. Keren banget kan? Jadi apa? Kita mau dream big, boleh. Kita harus dream big, ya kan? Kita mau ngeplan apa aja, karena kita anaknya Tuhan, kita boleh kita minta sama Bapa kita. Tapi seringkali mungkin jalannya agak beda, waktunya agak beda. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memilih langkah yang terbaik versinya Dia untuk kita sampai ke sana. Karena apa? Sekali lagi, Dia yang punya master plan, karena kita masterpiece-nya Dia. Jadi Dia yang mempunyai gambaran itu semua. Ini ayat keren banget. Oke, next point-nya. From nothing to something. Itu ada progress dan stages of life ya. Jadi dari nothing to something, kita pasti lewat ada namanya progress, peningkatan. Kita belajar dari hal-hal kecil ya kan. Semakin banyak kita belajar, semakin kita melihat Tuhan yang besar. Itu namanya progress. Jadi di dalam hidup kita, itu kita hidup nggak flat. Tapi setiap apa yang kita lewatkan, itu pasti ada namanya progress dan ada fase kehidupan. Jadi setiap kita pasti berbeda-beda dan tidak sama. Tapi yang sama cuma satu. Apa itu? Yaitu Tuhan selalu beserta kita. Di Mazmur 139 ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Itu keren banget. Jadi apapun yang kita lalui, apapun masalah yang kita lalui, Tuhan kita tetap sama. Yaitu Tuhan yang setia yang ada di dalam kita. Jadi ketika saya sebagai manusia itu mungkin kadang goyah gitu kan, saya selalu teringat kembali cerita-cerita tentang firman Tuhan, tentang tokoh-tokoh, kisah-kisah di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena itu reflect to His goodness gitu kan, yang tidak pernah berubah dari zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 tokoh yang selalu saya ingat ketika saya mengalami masalah itu. Yang pertama itu Daud. Kedua Daniel, ketiga Yusuf. Oke, Daud, Yusuf, Daniel. Nah, kalau kita lihat kisah ketiga orang ini di Bible, itu buntut-buntutnya tuh menjadi orang yang penting banget, orang yang besar. Yang pertama, Daud menjadi raja terbesar di Israel. Kedua, Yusuf menjadi perdana menteri Mesir. Dan Daniel menjadi pejabat tinggi kerajaan Babel dan Persia. Ya. Tapi mereka tidak langsung jadi raja, nggak dalam sekejap jebret. Kamu diurapi jadi raja, kamu langsung jadi raja enggak. Tapi mereka melewati progres yang berbeda-beda. Progres, setiap mereka mempunyai cerita yang berbeda-beda. Di mana mereka sendiri menjadi saksi melihat Tuhan sendiri yang ambil kendali di dalam kehidupan mereka. Oke, yang pertama kita bisa lihat di 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja. Apakah dia langsung menjadi raja dalam sekejap? Enggak. Pada saat berumur 17 tahun, jadi Samuel mengurapi Daud pada umur 17 tahun, tapi selama 13 tahun lamanya, ya kan bayangin, Daud aja juga nggak bakal tahu kalau dia 13 tahun lamanya mengalami itu. Tapi selama 13 tahun, kalau kita lihat, dia mengalami semua hal yang jauh dari definisi seorang raja. Bayangin, dihianatin, ya kan? Ketemu Saul, ketemu Goliat. Nah, apakah sebagai manusia Daud itu kusut? Yes, Daud itu kusut. Tapi yang selalu dia ingat
kita bisa lihat di Mazmur 139 ayat 5 bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepas Daud. Bahkan Daud selalu mengandalkan suara Tuhan dalam setiap apapun yang dia lakukan dan tetap menaruh kepercayaannya dalam keadaan terjepit sekalipun, ya enggak? Kita lihat Daud, keadaannya roller coaster dong ya kan, naik turun. Tapi apa yang saya salut dari Daud adalah dia tetap menaruh kepercayaannya dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Itu Daud dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya dia melihat Goliat itu kecil karena dia tahu siapa yang besar yang ada di dalam dia. Yang kedua, kita bisa lihat Yusuf. Oke, Yusuf itu ada di Kejadian 37. Tuhan menyatakan destininya Yusuf lewat mimpi sebanyak 2 kali kan. Jadi Tuhan waktu Yusuf lagi masih muda dikasih mimpi 2 kali, kamu akan menjadi ini. Nah, lucunya dia sama seperti Daud, 13 tahun lamanya melewati hal-hal tuh yang gak enak, dikhianati saudaranya sendiri padahal dia cuma cerita, ya kan, diiriin, dijual menjadi budak di Mesir, terus belum lagi di penjara 2 tahun dituduh. Nah, secara kasat mata kalau misalnya manipulasi iblis pasti kayak gini, aduh Tuhan kok jahat sekali ya, bener gak? Nasibnya kok si amat udah jatuh ketimpa tangga. Tapi yang kerennya dari Yusuf adalah dia tahu Mazmur 136 bahwa Tuhan selalu setia karena kasih setianya kekal. Hal yang membuat Yusuf kuat selama 13 tahun. Saya baca di Alkitab itu ya semuanya, saya melihat bahwa karena Yusuf tahu Tuhan selalu ada bersama dia dalam segala situasi apapun, dan dia memegang janji Tuhan. Dari waktu Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, dia memegang janji Tuhan dan embrace journey, menikmati jalan-jalannya bersama Tuhan. Even dia di dalam sumur, ya kan? Even dia difitnah, dimasukin ke penjara. Kenapa dia nggak bersungut-sungut? Itu saya benar-benar amazed banget. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan dia. Tuhan tidak pernah mempermalukan Yusuf dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Makanya Yusuf dia adalah orang yang memegang janji Tuhan. Karena dia memegang janji Tuhan, dia bisa embrace the journey. Oke, orang yang ketiga, tokoh yang terakhir yang saya suka banget, itu kita bisa lihat di kisah Daniel 1. Jadi Daniel ini adalah anak keturunan bangsawan dan raja. Bayangin, anak keturunan bangsawan dan raja. Kalau dilihat kasat mata manusia, aduh nasibnya jelek banget ya dia ya. Udah tertawan ya kan, jadi pelayan, harusnya hidup enak-enak ya kan. Dia tertawan pada saat usia remaja, malah dipilih ya kan menjadi pelayan raja. Anak bangsawan dan raja, bayangin, menjadi pelayan raja ya kan. Mestinya kan dia harus menjadi raja secara otak manusia. Tapi apa? Ketika Tuhan yang memilih, dia memperlengkapi, dan Daniel dikasih Tuhan karunia mengartikan mimpi, penglihatan, hikmat, dan bernubuat. Nah, Daniel ini adalah seorang yang setia dan pegang komitmen. Jadi dari mudanya, dari awalnya, Daniel ini adalah orang yang setia dan pegang komitmen. Kenapa? Karena di Bible tertulis bahwa dia menolak makanan dan anggur yang dianggap sama Tuhan itu gak boleh gitu kan. Dari santapan raja dia gak mau. Dan beberapa kali Nebukadnezar itu mengambil keputusan untuk memberikan hukuman mati pada siapa yang tidak menuruti keinginannya. Tapi dia tetap memegang komitmennya bersama Tuhan. Jadi Daniel adalah seseorang yang setia dan pegang komitmen. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Daniel bisa menafsirkan mimpi raja. Sampai Nebukadnezarnya itu bingung. Kenapa Daniel bisa, sedangkan ahli nuzum yang lain tuh nggak bisa. Nah, di sana Tuhan memakai Daniel yang mungkin dianggap manusia itu nothing gitu kan. Daniel mungkin, aduh kamu mah cuma pelayan doang, nothing gitu kan. Tapi Tuhan memakai manusia, memakai Daniel yang nothing itu untuk memperlihatkan siapa Tuhan yang besar, siapa raja di atas segala raja. Karena yang dianggap manusia nothing, tapi Tuhan bisa ubah itu menjadi something. Karena dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan memilih itu from nothing to something. Jadi akhirnya
Nebukadnezar tahu siapa Tuhan. Bayangin aja. Dari Nebukadnezar, ya kan, yang memerintah, ya kan, yang mengolok-olok, tapi akhirnya dia tahu, dia kenal siapa Tuhan yang ada di dalam Daniel. Dan Daniel enjoy the moment aja bersama Tuhan ketika meresponi permintaan Nebukadnezar, ya kan. Dia kalau dia jahat ya sebagai pelayan pasti oke deh saya racunin aja Nebukadnezar deh, ya kan. Biar nggak suruh-suruh saya. Tapi apa? Tapi Daniel bayangin, dia tahu Tuhan yang membela dia. Karena Daniel tahu Tuhan tidak mempermalukan dia dan selalu akan membela Daniel. Jadi apa? Dia meresponi permintaan Nebukadnezar dan dia bisa melewati itu semua karena Daniel tahu dia pasti menang. Jadi kuncinya Daniel kenapa menang? Karena untuk mencari solusi, Daniel selalu berdoa dan taruh Tuhan nomor 1 di atas segala masalah yang ada. Jadi Daniel selalu berdoa memprioritaskan Tuhan nomor 1. Dia bukan tanya orang lain, bukan tanya pelayan yang lain, bukan tanya sesama ahli nuzum, tapi Daniel tahu karena ia mempunyai Tuhan yang besar dan sumber jawaban di atas segala pertanyaan yang ada. Makanya dia percaya karena dia punya relationship dengan Tuhan. Jadi dari 3 tokoh ini, yang pertama Daud, kita belajar bahwa setiap apapun yang dilakukan, kita harus taruh percayaan kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang ada di dalam kita adalah Tuhan yang besar. Kedua, Yusuf, kita bisa belajar, kita harus selalu memegang janji Tuhan. Karena kalau kita memegang janji Tuhan, kita tahu janji Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bisa embrace the journey bersama Tuhan dan tidak akan bersungut-sungut. Dan Daniel yang kita bisa belajar adalah taruh Tuhan prioritas nomor 1. Apapun masalah yang kita lalui, kita mau cari solusi, Tuhan adalah jawabannya. Jawabannya sosial media bisa kasih kita support ya, bisa kasih kita news, kata-kata positif dan semuanya masukan. Tapi jawaban yang paling benar, go back to the word, to his word. Go back to the Bible. Karena semua jawaban ada di dalam. Kadang kita pikir, Tuhan kok engkau gak menjawab saya? Padahal kitanya sendiri kagak baca Bible, ya kan? Sebenarnya semua jawaban sudah ada di dalam Bible. Oke, nextnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang sulit untuk dimengerti. Benar nggak? Benar sekali. Karena apa? Karena pertama, pikiran manusia itu sangat terbatas, mentok. Jadi yang kita bisa lihat sebatas itu aja. Masalah, realita yang ada cuma sebatas itu. Karena itu cara pandang manusia. Tetapi di Kolose 1 ayat 27, dia tuh udah bilang, di ayat itu dibilang, kita harus menaruh harapan bukan dengan apa yang kelihatan, karena itu terbatas. Apa yang kita lihat sekarang, apapun yang kita alami sekarang ini, itu semua terbatas. Tapi kita harus menaruh harapan kepada yang tidak kelihatan, yaitu apa? Yang besar banget, yang tak terbatas, yaitu kuasa ilahi yang ada di dalam kita. Jadi kita harus taruh harapan bukan sama yang kita lihat, tapi sama yang kita nggak bisa lihat, yaitu kuasa besar, kuasa ilahi yang besar yang ada di dalam kita. Jadi pertama-tama kita harus percaya dulu kalau dia itu ada. Kalau kitanya aja nggak percaya, kan kadang kita, aduh di mana Tuhan, kok nggak ada. Nah, karena kita bilang nggak ada terus, jadi kita menganggap dia non-aktif, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita menganggap dia non-aktif, karena itu membangun tembok pemikiran kita sendiri, jadi kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar yang ada di dalam kita. Karena apa? Karena ketutup sama tembok pemikiran kita sendiri. Jadi seperti Daud, Yusuf, Daniel, mereka menikmati waktu-waktu yang ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masalah. Mereka menikmati waktu-waktu yang ada karena mereka menikmati waktu bersama Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan ada di tengah-tengah mereka, makanya mereka bisa melewati itu semua. Mereka tahu Tuhan ada di tengah mereka, makanya mereka menganggap semua masalah yang ada, Goliat yang ada itu menjadi kecil. Karena kalau mereka bersungut-sungut terus, mereka ngedumel terus, pasti mereka iya dong melihat Goliat itu menjadi besar.
dan kepercayaan diri mereka udah pasti hilang. Jadi kalau kita bersungut-sungut ngedumel, itu Goliat menjadi besar. Jadi belum apa-apa udah kalah di medan perang. Sebelum mulai perang udah kalah duluan karena kita kehabisan energi. Jadi nikmati waktu-waktu bersama Tuhan dan kuncinya surrender. Surrender itu kita tahu bahwa kita akan menang. Next-nya. Respon kita menentukan segala sesuatu. Jadi respon kita menentukan segala sesuatu. Itu semua adalah pilihan kita. Pilihan kita itu jadi quit, mau quit, or keep going and trusting God. Jadi pilihannya cuma dua sebenarnya. Mau quit atau keep going and trusting God. Ya. Kalau Daud menyerah, sekali lagi kita bisa lihat, kalau Daud menyerah pada waktu itu, dia tidak akan menjadi raja. Kalau Daniel quit dan menyerah, Nebukadnezar tidak melihat Tuhan yang hidup. Benar nggak yang ada di dalam dia? Dan dia tidak menjadi pejabat tinggi kerajaan Babel dan Persia. Sama seperti ahli nujum lainnya. Kalau Yusuf meratapi nasib terus quit, dia kepahitan, ya kan? Dia meratapi kekusutannya terus, dia ngedubel, dia bersungut-sungut, ya kan? Dia bilang, saya nggak mau maju lagi, untuk apa saya hidup di dunia? Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri Mesir dan memberkati keluarganya. Jadi pilihannya ada kita. Mau quit or keep going and trusting God. Mau yang mana? Mau quit atau terus maju bersama Tuhan? Karena sekali lagi, from nothing to something, semua bukan enak-enak aja. Ada progresnya, progres untuk kita belajar. Selama 13 tahun Daud belajar, selama 13 tahun Yusuf belajar. Semua ada progres dan ada fase kehidupan. Itu yang membawa kita bertumbuh dan melihat pekerjaan Tuhan yang kaya banget. Next-nya. Biarkan Tuhan yang menjadi penulis naskah dan sutradara atas kehidupan kita. Karena kita hanya bisa menjadi pemeran yang setia dan yang tahu ending ceritanya hanya penulisnya. Seperti di Mazmur 139 sekali lagi. Dari awal kita belum lahir, dia sudah mempunyai naskah dramanya semua karena dia yang tulis. Jadi kita sebagai anak-anaknya seperti Daud, Daniel, Yusuf, kita cuma bisa menjadi pemerannya doang. Jadi pemeran yang setia. Percaya sama Tuhan, taruh harapan kita hanya kepada Dia. Karena kita tahu kuasa ilahi yang besar ada di dalam kita. Jadi kita bukan melihat masa lalu kita bukan melihat failure kita, kegagalan kita, tapi kita maju melihat destiny Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Kita fokus sama apapun yang Dia mau lakukan. Kita fokus sama apapun yang positif, ya kan? Mau kata orang ABCD, itu tidak menentukan hidup kita. Karena yang menentukan hidup kita adalah Dia yang menciptakan kita dari awal. Dari kita belum jadi apa-apa. Dia yang punya semua skripnya, Dia yang punya semua story-nya. Karena Dia Alpha dan Omega. Jadi kita hanya obey. Satu, obey. Kedua, trust. Ketiga, enjoy every moment with God. With a grateful heart. Miliki hati yang bersyukur gimana pun itu. Jangan pernah, aduh saya meratapi nasib. Mulai saat ini kita mesti cut, kita bilang, aduh saya meratapi nasib nih. Aduh saya udah jatuh tertimpa tangga. Aduh ngapain ya saya hidup ya. Kita mulai saat ini, kita jangan pernah ucapkan itu. Kenapa? Karena itu bukan kata-kata dari Tuhan. Karena itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi tujuan Tuhan menciptakan kita, karena kita sekarang membawa diri kita untuk kasih lihat ke dunia. Lewat kerjaan rumah tangga, lewat pengalaman hidup, lewat sosialisasi. Untuk apa? Orang tahu siapa Tuhan yang hidup yang ada di dalam kita. Itu tujuan kita hidup saat ini. Tujuan kita ada saat ini. Terutama untuk para wanita kekasihnya Tuhan di Women's Talk. Mulai saat ini kita maju semangat. Kita bawa keluar sana siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Lewat apapun yang kita lakukan. Slide terakhirnya. Let God write your story. Sekali lagi kita baca sama-sama. Di Psalm 139 ayat yang ke-16. Kita baca Inggris dan bahasa Indonesianya. Inggrisnya, you saw who created me to be before I became me.
before I've ever seen the light of the day. The number of days you planned for me were already recorded in your book. Oke. Engkau sudah melihat akan menjadi seperti apa aku sebelum aku menjadi seperti sekarang ini. Sebelum aku melihat terang matahari, jumlah hari-hari yang telah kau rencanakan untukku sudah tercatat dalam bukumu. Sekali lagi kita baca ya. Engkau sudah melihat akan menjadi seperti apa aku sebelum aku menjadi seperti sekarang ini. Sebelum aku melihat terang matahari, jumlah hari, hari yang telah kau rencanakan untukku sudah tercatat dalam bukumu. Jadi tugas kita cuma meresponi, berjalan bersama dia. Nggak usah dengerin A, B, C, D, E. Terus berjalan dan fokus bersama dia. Terima kasih semuanya untuk hari ini para wanita kekasihnya Tuhan di Women's Talk. Semangat semua di sini, kita sama-sama mau belajar lebih lagi karena firman Tuhan, karena pengetahuan akan Tuhan itu tidak dapat terselami. Jadi senang sekali setiap hari Rabu saya bisa belajar bersama-sama. Thank you semuanya.